absen terlebih dahulu ya. Ahmad Aksan Fadilah. Adik Ahmad Luki. Adik Bagus Alian Adia. Adik Bagus Alpino. Adik Alpinza. Adik Apika. Adik Apika Bagus. Fernando. Adik Kaisang. Adik Bagus Enggafar. Adik Bagus Muhammad Zikri. Adik Bagus Nadila Eka Saputri. Adik Bagus Nopal. Adik Nopal Septi. Adik Vanessa Putri. Adik Bagus, hadir semua ya, anak ya. Alhamdulillah. Baik anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang katanya apa manfaat daripada berdoa? Jelaskan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kegiatan belajar, gunanya ialah agar supaya ilmu yang Bapak sampaikan, ilmu yang diterima hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Dapat ilmu yang Bapak sampaikan dapat diterima oleh anak-anak sekalian. Paham ya? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siap ya? Baik, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Bapak mulai di hitungan ketiga semuanya nyanyi Garuda Pancasila. Paham ya? Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak, materi kita hari ini ialah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan benar atau bagus. Asmaul Husna itu sendiri ialah berjumlah 99 nama ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini Asmaul Husna yang akan Bapak jelaskan hanya 2 nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang apa katanya? Siapa yang tahu arti daripada Ar-Rahman? Ya. Oke, itu. Maha Pengasih, benar. Iya, bagus. Oke, anak-anak. Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Rahim. Siapa yang tahu pengertian Ar-Rahim? Oke,
Maha Penyayang. Bagus, tepuk tangan. Ya anak-anak, ya. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Bagus. Baik anak-anak, kalian sudah paham, sudah tahu pengertian daripada Ar-Rahman dan Rahim. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara detail melalui video. Semuanya perhatikan ke depan, ke layar. Anak-anak semuanya perhatikan ke layar, ya. Bapak akan menjelaskan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi anak-anak, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup yang ada di dunia ini ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Di antara ketiga ciptaan ini ada perbedaannya, terutama pada manusia dan hewan. Perbedaan yang sangat mencolok ialah apa? Siapa yang tahu? Apa perbedaan manusia dan hewan? Belum? Oke, Bapak jelaskan. Perbedaan manusia dan hewan ialah kalau manusia itu berpikir, artinya punya akal, sedangkan hewan tidak. Kalau makan, sama-sama makan. Kalau bergerak, sama-sama bergerak. Akan tetapi kalau berpikir, itu hanya manusia yang berpikir dan hewan tidak. Oke, paham ya? Nah, juga demikian dengan tumbuhan, ya. Ar-Rahman, ya, yaitu hewan-hewan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi makan untuk bertahan hidup. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada manusia. Semua manusia telah ditentukan rezekinya. Itulah bukti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Jadi anak-anak, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang berupa benda hidup, yaitu Allah, hewan dan tumbuhan, kesemuanya itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bukti mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makan, ya. Manusia sebanyak apapun manusia yang ada di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maka oleh karena itu jangan takut tidak mendapatkan rezeki, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertukar. Begitupun dengan hewan, sekecil apapun hewan itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu semut di lubang batu, ya. Semut di dalam lubang batu itu pasti mendapatkan makan, pasti tidak akan kelaparan karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak, itu tadi pengertian daripada Ar-Rahman. Paham semua ya? Paham. Baik, alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Sebelumnya, siapa yang tahu pengertian Ar-Rahim? Ya, bagus. Siapa? Coba. Oke, bagus. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Bagus ya. Itu tadi pengertian daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya yang rajin beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya, akan tetapi hambanya yang
rajin dan suka beribadah. Ya, apa saja ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen tahu? Sholat, puasa, sedekah, zakat, banyak sekali, bagus ya. Artinya ya, kalian sudah paham ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya yang gemar beribadah. Ibadah yang paling utama yaitu ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Artinya yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ialah ibadah sholat. Allah belum nanya puasa, Allah belum nanya zakat, Allah belum nanya haji. Meskipun kita haji sudah 5 kali, puasanya tidak putus, puasa Senin Kemis kita kerjakan, sedekah tiap hari sebesar gunung, kalau tidak pernah sholat tetap tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kuncinya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Kalau sholat itu lah bagus, baru ngitung amal puasa, amal haji, amal sedekah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kita hendaklah selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu tidak lama, ya, hanya 5 menit. Itu pun bagi orang yang khusyuknya. Ya? Pernah sholat? Sudah tahu sholat? Sudah. Sholat itu sebenarnya sebentar. Yang lama itu apa? Nak ngerjokannya lamun ya. Kadang-kadang anak uduk gitu, ada baik yang bikin kita nyimpang, bikin kita malas. Kadang-kadang anak uduk, ada baik halangan dan hambatan. Ya. Tetapi bagi kita yang sudah menanamkan diri bahwasanya ibadah sholat adalah kewajiban, hal-hal lain bisa kita singkirkan. Oh, sudah masuk waktu sholat. Lah yang penting aku sholat dulu. Itu bagi orang-orang yang sudah imannya tebal, orang-orang yang sudah paham arti, makna, dan manfaat daripada sholat. Cara mengamalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi orang tua dan keluarga. Ya, kita wajib sayang kepada orang tua ataupun keluarga, yaitu kakak ataupun adik dan keluarga yang lainnya. Yang kedua, menyayangi guru. Begitu juga dengan guru. Wajib bagi kita menyayangi guru. Karena kenapa? Karena guru adalah sumber ilmu. Bagi siapa yang menyayangi guru, insya Allah mudah-mudahan ilmunya akan bertambah, ilmunya akan dapat. Dan bagi yang sudah mendapatkan ilmu, insya Allah mudah-mudahan tidak akan hilang dan ilmu itu akan menjadi berkah. Yang ketiga, tidak bertengkar dengan teman. Cara mengamalkan Ar-Rahim yaitu tidak bertengkar dengan teman. Kita di dalam satu sekolah ini adalah keluarga, adalah teman. Maka oleh karena itu kita hendaklah saling menyayangi satu sama lain dan tidak boleh bertengkar. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit. Ya. Itu membuktikan bahwasanya kita menyayangi teman. Kalau seandainya ada salah satu di antara teman kita yang sedang sakit, maka hendaklah kita menjenguknya. Apa manfaat daripada menjenguk teman sakit? Yaitu memberikan kekuatan kepada teman kita yang sakit agar supaya dia cepat sembuh. Ya. Yang selanjutnya nomor 5, menyayangi hewan peliharaan. Ya. Begitu juga menyayangi hewan peliharaan. Ya. Sama yang Bapak jelaskan di halaman tadi, hendaklah kita sayang kepada hewan peliharaan, di antaranya dengan suka memberi makan, jangan menyakiti hewan peliharaan. Ya. Yang selanjutnya yaitu menyayangi tanaman. Begitu juga dengan tanaman yang ada di sekitar kita. Kita adalah sayang pada tanaman, kita urus, kita siram, kita jaga, jangan sampai tanaman itu mati. Baik, anak, inti daripada
kita rangkum daripada pelajaran yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala pengasih terhadap semua makhluknya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. Yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik anak, itu tadi penjelasan daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran ya. Dari materi yang Bapak jelaskan tadi sudah dapat dipahami? Sudah. Bagus, baik. Kalau sudah dapat dipahami, maka Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semua ya. Silakan kerjakan nanti di rumah ya, rangkum, tulis di kertas selembar, nanti dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Simpulkan apa yang Bapak sampaikan hari ini mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Paham ya? Paham, nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan kepada Bapak. Ya, baik anak, kita sudah sampai kepada ujung pembelajaran, ujung materi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dan dapat diterima dengan baik. Ya, Bapak doakan semoga kalian semua mendapat ilmu, pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan yang akan datang. Ya, tidak memperpanjang waktu, kegiatan pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak mohonkan maaf apabila ada salah-salah kata dari Bapak ya, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Bapak. Bapak sesudah ini silakan istirahat untuk melanjutkan materi ataupun pelajaran selanjutnya ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.